Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di YouTube channel Tati Kitchen. Kali ini aku mau bikin cemilan, ini rasanya sedikit manis, ada agak gurih sedikit. Ini wajib banget untuk kalian coba. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk yang belum subscribe dulu ya, terima kasih. Ini pertama-tama aku menggunakan 2 buah telur, ini ukuran besar. Ditambahkan dengan setengah sendok teh garam, dan di sini aku juga memakai gula halus sebanyak 60 gram. Lalu kemudian ini kita aduk atau kita kocok hingga merata. Nah, setelah merata seperti ini, kemudian kita tambahkan minyak sayur sebanyak 40 ml. Sepertiga sendok teh vanili bubuk, lalu kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu kemudian kita masukkan 230 gram tepung terigu dan setengah sendok teh baking powder. Ini kita campur kembali dengan menggunakan spatula. Lalu setelah tercampur seperti ini, kita bisa menggunakan tangan untuk menguleni atau mencampurnya ya. Campur rata dengan tangan hingga berbentuk adonan. Lalu di sini aku menambahkan 1 sendok makan air. Lalu kemudian kita campur kembali atau kita uleni selama kurang lebih 7 menit. Nah, ini dia adonannya setelah kita uleni selama 7 menit, itu sudah lumayan halus ya, teman-teman. Lalu kemudian kita bulatkan adonan dan kita tutup. Ini kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit ini kita buka, lalu kemudian kita bagi adonan menjadi 2 bagian sama besar. Lalu kemudian di sini aku menambahkan 1 sendok teh biji wijen. Lalu kita campurkan sambil kita uleni selama kurang lebih 7 menit hingga adonannya lebih halus lagi. Nah, ini adonannya sudah halus, kita bulatkan, lalu kemudian kita tutup dan kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, untuk yang setengah bagian lagi, ini aku tambahkan sepertiga sendok teh pasta pandan. Kita campur hingga merata sambil diuleni selama kurang lebih 7 menit juga yang untuk adonan pandannya. Untuk adonan pandannya ini aku tambahkan sebanyak 3/4 sendok makan tepung terigu. Ini opsional saja ya, kalau tidak mau ditambahkan tepung juga tidak apa-apa. Nah, ini dia setelah 7 menit adonannya jadi lebih halus ya teman-teman. Ini kita bulatkan dan kita tutup serta kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit juga. Nah, ini dia setelah 30 menit, ini kita buka adonannya. Lalu di sini kita bagi adonannya menjadi kurang lebih 30 sampai 32 bagian.
Nah, ini dia teman-teman ya, dia udah jadi bagian-bagian kecil dari adonannya. Lalu selanjutnya ini kita bulatkan saja seperti ini adonannya, asal bulat saja. Nah, selanjutnya ini kita buka untuk yang adonan pandannya. Ini kita bagi sama ya, sekitar 30 sampai 32 bagian kita potong adonan pandannya. Nah, ini dia hasilnya, jadi kecil-kecil banget ya teman-teman. Setelah kita potong lalu kemudian kita bulatkan. Ini untuk adonannya kita bisa tutup dengan plastik urap terlebih dahulu ya teman-teman, sambil kita mengerjakan yang untuk pembuatan kuenya. Ini kita ambil satu adonan hijau yang kecil, lalu kita pilin, kita pipihkan seperti ini hingga memanjang. Lalu kemudian kita lakukan hal yang sama pada adonan yang warna kuning. Kita pilin menjadi bagian yang sama panjang seperti ini ya teman-teman. Lalu kemudian setelah itu kita kaitkan ujungnya dan kita kepang seperti ini. Setelah selesai dikepang, lalu kemudian kita gulung yang untuk adonan kue ini menjadi berbentuk bunga seperti ini. Nah, ini dia setelah digulung hasilnya, jadi cantik banget ya teman-teman. Ulangi step tersebut hingga semua adonan selesai dipilin dan juga di rolling berbentuk bunga. Nah, ini dia hasilnya teman-teman ya, jadinya cantik-cantik banget. Lalu sekarang waktunya untuk menggoreng. Ini gunakan minyak yang tidak terlalu panas. Goreng dengan menggunakan api kecil. Jangan lupa untuk membalik kue agar tidak gosong sebelah ya teman-teman. Ini kita goreng hingga kuning keemasan atau sudah matang seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat ya hasilnya, jadinya dia cantik banget. Goreng hingga semua kue matang, lalu kemudian ini bisa disajikan dengan menggunakan gula halus yang ditaburkan, atau bisa juga kalian cocolkan ke dalam selai coklat ataupun DCC yang kita lelehkan. Ini cocok banget disajikan di sore hari bersama kopi ya teman-teman. Nah, ini aku pakai gula halus sebagai taburannya agar rasanya lebih nikmat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tinggalkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.